Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Yang pertama ada aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dalam ruang ini berfokus pada bagaimana lokasi, jarak, pola, dan lingkungan mempengaruhi perilaku, organisasi, dan interaksi masyarakat. Contohnya tuh seperti yang pertama ada geografi permukiman. Aktivitasnya seperti pembangunan rumah, pemanfaatan lahan, dan interaksi sehari-hari. Penerapannya menganalisis mengapa pola permukiman berbentuk memanjang sepanjang sungai atau jalan, atau terpusat mengelilingi fasilitas. Contohnya seperti studi tentang aglomerasi, pengelompokan kawasan industri dan permukiman pekerja di sekitarnya. Contoh yang kedua ada geografi penduduk, di mana aktivitas mereka yaitu kelahiran, kematian, migrasi, dan interaksi demografis. Penerapannya menganalisis persebaran dan kepadatan penduduk padat di dataran rendah subur karena aksesibilitas yang mudah. Contohnya itu seperti pemetaan area rawan bencana untuk merencanakan jalur evakuasi atau relokasi permukiman, minimalkan risiko terhadap aktivitas manusia. Contoh yang ketiga ada geografi budaya dan politik. Aktivitasnya seperti interaksi antar kelompok, pembentukan identitas, dan pengambilan keputusan. Penerapannya yaitu mengkaji bagaimana faktor geografis mempengaruhi batas-batas politik dan sebaran budaya. Sedangkan contohnya yaitu analisis tentang bagaimana jarak dan keterjangkauan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Contohnya yang keempat yaitu geografi ekonomi, perdagangan, dan transportasi. Aktivitas mereka seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan mobilitas. Penerapannya menganalisis aliran barang dan jasa atau interaksi keuangan, biaya transportasi, dan jarak menentukan lokasi optimal untuk pasar atau pabrik. Sedangkan contohnya yaitu penentuan lokasi strategis pembangunan jalan tol atau pelabuhan untuk mempermudah pergerakan manusia dan kegiatan ekonomi. 2. Struktur sosial dan stratifikasi sosial masyarakat. Struktur sosial merupakan susunan atau konfigurasi dari unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Ciri-cirinya yaitu 1. Mencangkup hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. Kedua, seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dari sudut pandang teoritis. Ketiga, realitas sosial yang bersifat statis sehingga dapat dilihat banyak tantangan yang berbentuk struktur. Keempat, mengacu pada hubungan sosial pokok yang memberi bentuk dasar. Stratifikasi sosial ialah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang disusun secara vertikal atau hierarki sesuai dengan tingkat kelas sosial atas, bawah, dan menengah. Faktor pembentuk stratifikasi sosial ada 5. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan ialah orang yang memiliki kekayaan tinggi maka akan tergolong ke dalam lapisan atas. Begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti golongan konglomerat atau pengusaha besar berada di lapisan atas. Sedangkan golongan buruh atau petani kecil berada di lapisan bawah. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan ialah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain akan menempatkan seseorang pada strata sosial yang lebih tinggi. Contohnya seperti presiden, menteri, kepala daerah tentu memiliki kekuasaan dan wewenang lebih tinggi dibanding rakyat biasa. Yang ketiga ada kehormatan. Kehormatan ialah cara masyarakat menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki penempatan lapisan tinggi daripada rakyat biasa. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan tingkat pendidikan mempengaruhi status sosial karena menentukan kemampuan seseorang mengakses pekerjaan sumber daya. Contohnya, orang yang memiliki gelar dokter atau profesional biasanya lebih dihargai dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Yang kelima ada keturunan. Status sosial yang bisa ditentukan sejak lahir berdasarkan asal-usul keluarga yang diwariskan orang tua seperti sistem kasta dan kerajaan di masa lalu. Contohnya dalam sistem kasta India, Brahmana atau pendeta berada pada lapisan atas.
sedangkan sudra atau pelayan berada di lapisan bawah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.